Partai Golkar menjadi parpol ketiga yang menegaskan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama untuk berlaga di Pilkada Jakarta tahun depan. Golkar punya 9 kursi di DPRD Jakarta. Ditambah Nasdem dan Hanura, 3 parpol ini menghimpun 24 kursi DPRD Jakarta. Syarat yang lebih dari cukup bagi Ahok untuk maju lewat jalur partai politik. Sekarang Ahok punya kelonggaran untuk memilih jalur mana. Sebab teman Ahok telah menghimpun 1 juta lembar KTP berisi dukungan untuk Ahok Herubudi maju lewat jalur independen. Jika memilih lewat jalur independen, Ahok harus melewati verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalan parpol. Ulangi, jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalur parpol. Ahok tetap nomor 1 di survei. Dalam survei Populi Center yang digelar 10-15 Juni 2016, elektabilitas Ahok mencapai 51,2%, jauh meninggalkan Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil atau Tri Risma hari ini. Sejak Januari lalu, Ahok selalu memuncaki survei, mulai dari CSIS, Carta Politika hingga Populi Center. Dengan elektabilitas dan popularitas yang tinggi, Ahok selalu menjadi daya tarik bagi parpol. Pemirsa, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam DPS To The Point kali ini. Apa kabar Anda? Politik menuju Pilkada Jakarta tahun 2017 menempatkan Basuki Cahayapurnama sebagai narasi utama. Hingga sekarang, Ahok masih nomor 1 di sejumlah survei, baik elektabilitas maupun popularitasnya di depan masyarakat Jakarta. Ahok makin merebut perhatian saat menyatakan maju lewat jalur independen beberapa bulan yang lalu. Dengan ujung tombak, teman Ahok, 1 juta lembar KTP sudah dikantongi oleh Ahok. Pada saat bersamaan, datang pula dukungan dari Partai Golkar, menyusul dukungan dari Nasdem dan Hanura. Ahok sekarang bisa maju lewat jalur parpol karena syarat minimal pencalonan melalui parpol sudah terlampaui. Untuk membahasnya, saya mengundang untuk kedua kalinya pengamat politik atau seorang pollster Yunarto Wijaya yang akrab dipanggil dengan nama Totok, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, terima kasih sudah datang lagi ke DBS To The Point. Kenapa Anda saya undang kembali? Maksud saya hanya supaya penonton bisa mendapat perspektif baru yang lebih update tentang Ahok. Ya. Dan saya harap mereka akan dapatkan setelah ada pertemuan ini. Saya ingat perbincangan kita saat pertama kali dan saya terkejut ketika Anda bilang Ahok itu masih di 2 kaki pada saat itu. Dan sampai sekarang sebetulnya justru lebih mantap ada di 2 kaki, bukan? Iya. Iya, saya tidak percaya bahwa kalau kita baca statement-statement yang dimiliki Ahok, bahwa Ahok kemudian bisa dikatakan pertama anti partai. Betul. Yang kedua sudah bisa memastikan jalur independen. Karena menurut saya kalau kita coba baca di bagaimana sejarah Ahok berpolitik, dia orang yang sangat dekat dengan partai, dia orang yang sangat ramah dengan partai. Walaupun lompat-lompat partai. Saya katakan sangat ramah, dia bisa ramah dengan partai apapun dalam konteks, kita harus akui ya, dalam langkah taktis untuk menjadi calon kepala daerah. Itu terjadi di Belitung Timur, Bangka Belitung, dan juga sekarang di DKI. Begitu. Yang kedua, ada pernyataan yang saya ingat sekali ketika Ahok mengatakan ini proses resiko saya ambil. Kalau kemudian dalam proses pengumpulan KTP saya tidak berhasil mencapai sampai bulan Juni, dan partai-partai terlanjur marah, resikonya saya tidak bisa maju di 2017. Artinya apa? Ahok sebetulnya tidak kemudian anti partai. Ahok bahkan tetap berharap bahwa ada partai-partai yang bisa kemudian mencalonkan dirinya. Entah dalam konteks sebagai plan B apabila pencalonan independen tidak tercapai dalam konteks prasyarat, atau justru menjadi plan A.
menjadi plan A, bahwa posisinya sama-sama menjadi plan A antara independen dengan partai, tinggal Ahok memilih yang mana yang terbaik. Dan detik ini, kenapa kemudian seakan-akan mantap, lebih mantap di dua kakinya? Karena dua-duanya prasyaratnya sudah terpenuhi. Independen sudah 1 juta, parpol sudah mencapai angka 24 kursi yang sudah memenuhi ambang prasyarat. Mas Toto, coba kita lihat dulu bagaimana statement Ahok, ini soal hubungan dengan partai tadi ketika dia ikut haul di tempat Ibu Megawati di Teguman. Pak, selain makan ngapain Pak? Enggak, cuma ini doang. Pak, gimana Pak? Ayo kasih jalan teman Jokowi. Oh gitu, terus Pak? Pak, bentar. Ahok. Jokowi ini orangnya Bu Mega. Ini temannya Jokowi, orangnya Bu Mega. Saya teringat pada statement Anda bahwa bagaimana lihainya Ahok memelihara hubungan dengan partai. Yang barusan Anda ngomong. Iya, Ahok biar bagaimanapun tetap harus dilihat sebagai seorang politisi. Ya. Yang membedakan adalah apa yang dia sudah lakukan sekarang dengan tetap membuka peluang buat jalur independen, padahal elektabilitas sangat kuat. Padahal sudah ada sedan mewah yang katakanlah berupa partai yang siap meminang beliau. Tetapi yang ingin ditunjukkan kan adalah saya tidak anti partai, tetapi dalam konteks hubungan saya dengan partai, saya sediakan standar yang tinggi. Tanpa mahar, tanpa transaksi jabatan kepala dinas, dan tanpa embel-embel macam-macam yang dianggap sebagai bentuk politik transaksional. Detik ini kita lihat itu sudah tercapai pada titik tertentu. Sehingga kemudian yang tinggal kita lihat adalah Ahok akan memilih. Ya, itu dia. Itu saja. Tetapi ketika dia memilih partai pun, dia sudah tunjukkan, saya tidak mengemis, saya tidak transaksi, dan apapun yang saya pilih tetap dilihat dari kondisi profesional. seperti ini. Kalau kita bicara bargaining politik, tawar-menawar politik, Ahok berada dalam posisi yang sangat seksi. Baik maju lewat jalur independen maupun melalui partai, bukan? Kalau lihat itu. Kalau kemudian Anda sampai pada satu kesimpulan akhir ketika lihat manuver, berdasarkan manuver yang kemarin-kemarin sampai sekarang, Ahok akan memilih apa? Saya lebih melihat kecenderungan untuk masuk dengan partai. Karena kalau kita sebelum Anda teruskan, saya ingin menekan kecenderungan untuk memilih melalui partai. Betul. Nah, lanjut. Iya, saya pikir jelas kalau kita coba baca bagaimana rentetan Ahok kemudian sampai pada persimpangan yang membingungkan sebagian orang-orang yang sudah menyerahkan KTP, membingungkan orang-orang yang sudah menyatakan diri menjadi pendukung Ahok, termasuk para pengamat. Teman Ahok bagaimana? Ikut bingung atau? Kalau menurut saya malah indikasi bahwa Ahok sangat mungkin sekarang berbalik ke partai ketika teman-teman Ahok sudah sebetulnya mengeluarkan beberapa pernyataan implisit. Pertama, apapun yang kita pilih, apapun yang Pak Ahok pilih, kita akan backup. Apapun yang Pak Ahok pilih akan di backup. Betul, itu poin pertama. Poin kedua, kami ingin mengingatkan, dari teman-teman Ahok kemudian mengatakan, kami ingin mengingatkan bahwa tujuan awal kami mendirikan teman Ahok dan menyediakan jalur independen, mengantar Ahok, mengamankan Ahok yang saat itu bertarung dengan DPRD dan hampir tidak ada partai yang bersahabat. Daripada orang yang baik dan berintegritas ini kemudian tidak bisa maju, kami sediakan kendaraan lain begitu. Jadi dua kalimat implisit ini menurut saya sudah menyiratkan bahwa terbuka ruang yang sangat besar buat Ahok untuk pindah ke partai. Bahkan orang yang sudah bekerja mati-matian untuk 1 juta KTP pun sudah menyatakan silahkan Pak Ahok kalau memilih jalur yang nanti kita akan lanjutkan soal silakan Pak Ahok ini. Tapi saya pernah menginterview Ahok di Balai Kota. Saya kira mungkin juga Anda, mudah-mudahan Anda sudah menonton soal Mercedes-Benz yang disediakan. Coba kita lihat. Ya sudah, akhirnya saya minta seminggu. Ibu bilang nggak bisa, partai ada mekanisme. Ya sudah Bu, kalau itu izinkan saya ikut anak-anak. Saya sudah bicara sama anak-anak ini ibu saya sudah kasih saya Mercedes-Benz ini untuk keluar kota, S-Class. Sopir lengkap, tinggal tidur sampai. Kalian ngajak saya naik bus, busnya jurusannya mesti ganti-ganti terminal lagi. Kita nggak tahu berhenti di mana. Saya bilang sama mereka, kalian nggak salah, nggak lebih baik ikut ini lebih aman. Terus dia jawab saya gini, begini loh Pak, anak-anak ini kan. Saya juga nggak kenal mereka sebetulnya. Kalau naik mobil mewah,
Bapak sendirian. Kau naik bus bareng rame-rame, dibilang. Mas Toto dengarkan statement Ahok, artinya riwayat hubungannya dengan Ibu Mega soal pilihan independen ini. Saya sengaja menampilkan ini untuk memperlihatkan bagaimana hubungan Ahok dengan teman Ahok. Kira-kira akan seperti apa mengatakannya, sehingga no one losing face untuk kemudian bisa menerima ini sebagai sebuah win-win. Yang penting kan Ahok jadi gubernur, bukan? Iya, betul. Akan seperti apa caranya? Menurut saya begini, ketika analoginya adalah Mercedes-Benz dengan kemudian bus umum begitu ya. Kalau Ahok akhirnya menggunakan Mercedes-Benz, pertanyaannya apakah kemudian bus ini akan ditinggalkan terlantar begitu saja? Kan belum tentu tidak. Jangan-jangan dia akan iring-iringan menjadi bagian dari rombongan besar yang di depannya memang menggunakan Mercedes-Benz. Sebelum Anda lanjutkan, saya teringat pada cara Jokowi memperlakukan relawan. Iya, kira-kira mirip. Artinya apa? Kalau kita coba lihat kan bagaimana supir-supir bus tadi, anak-anak muda yang dengan tulus menjadi seorang relawan, mengumpulkan 1 juta KTP kan sudah mengatakan, kita tetap akan membackup. Artinya apa? Kami akan tetap jadi supir bus walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes-Benz. Ketika kemudian dikatakan kita bisa menghormati pilihan Pak Ahok walaupun menggunakan jalur partai, artinya mereka akan mengatakan kami akan tetap beramai-ramai dengan Anda Pak Ahok walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes di depan kami, tidak dalam satu bus begitu. Itu yang menyebabkan saya kemudian berani berspekulasi dari statement yang sudah dikeluarkan oleh teman Ahok, bukan hanya Ahok ya. Bukan hanya Ahok, tetapi teman Ahok yang lebih meyakinkan saya bahwa memang kecenderungan ke jalur partai itu sudah lebih terbuka, mengingat supir-supir bus ini sudah menyatakan kesediaannya menjadi pengiring Mercedes-Benz. Mas Toto, sebagai pengamat politik, Anda tahu betul apa arti dari statement ini, kaitan satu statement dengan statement yang lain, lalu dirangkai, lalu sampai pada kesimpulan akan memilih partai tapi tidak meninggalkan teman Ahok. Iya, pertama saya pikir ada situasi baru yang memang akhirnya bisa dipahami. Mungkin oleh teman Ahok, mungkin juga oleh pendukung 1 juta KTP dan pendukung-pendukung Ahok yang lain. Kita harus akui ada aturan baru secara taktis yang membuat verifikasi faktual tidak mudah. Dengan aturan 3 hari itu bisa digugurkan apabila kemudian verifikator mendatangi rumah dan tidak ada orangnya. Itu aturan yang menurut saya tidak masuk akal. Yang kemudian secara teknis bukan tidak mungkin menggagalkan 1 juta KTP yang katakan ini betul-betul ada. Pertanyaannya, kapan timing akan menjadi penentu keputusan dari Ahok ini? Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Sebetulnya pertanyaannya yang menarik begini, dengan partai mana Ahok kemudian akan berlabuh? Dengan partai mana kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kira-kira kapan? Kalau pilihannya dengan partai yang sudah ada sekarang, saya pikir ada Nasdem, ada Golkar, ada Hanura. Bisa dilakukan kapanpun. Karena 3 partai ini sudah menahbiskan dirinya mendukung apapun keputusan Ahok kapanpun itu diputuskan. Tetapi ketika yang dipilih adalah satu partai masih lagi, menunggu PDIP sebetulnya, gitulah mau kita katakan kira-kira. Itu yang menurut saya akan memiliki prasyarat tersendiri. Partai terbesar di DKI ini belum tentu bisa menunggu lama. Mereka butuh konsolidasi juga, dan ada nama-nama lain yang mungkin juga akan ikut memiliki ambisi untuk bisa didorong oleh PDIP. Yang kedua, diperlukan juga kepastian karena akan ada perubahan nama wakil di situ. Ketika kita tahu hampir tidak mungkin PDIP akan memilih Heru, tetapi akan menyerongkan tentu saja nama kadernya dan paling mungkin adalah Jarod. Mas Toto, sangat menarik apa yang Anda katakan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali. Dan mungkin ini juga jadi bahan pemikiran Ahok dengan PDIP. Pemimpin minoritas harus berhadapan-hadapan dengan partai yang biasanya ini dianggap sebagai payung bagi kaum minoritas. Itu betul. Basuki Cahayapurnama termasuk dalam barisan tokoh yang hadir dalam haul 3 tahun meninggalnya Taufik Kimas awal Juni lalu. Ahok, begitu Basuki akrab dipanggil, termasuk dekat dengan tuan rumah Megawati Soekarno Putri. Keduanya dekat sejak Ahok menjadi Wagub DKI Jakarta Oktober 2012. Pak, selain makan ngapain, Pak? Enggak, cuma ini doang. Bau gimana, Pak? Ayo kasih jalan, yuk. Teman Jokowi. Oh gitu, terus Pak? Pak, bentar.
Dalam Pilkada 2012, Jokowi Ahok memang diusung PDI Perjuangan yang saat itu berkongsi dengan Gerindra. PDI Perjuangan yang merupakan satu-satunya parpol yang bisa sendirian mengusung pasangan calon ke Pilkada Jakarta belum menetapkan calon gubernurnya. Siapa yang akan diusung PDI Perjuangan sangat ditentukan oleh ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Dan siapa pula nama tokoh yang akan dipilih Megawati nanti sangat ditentukan oleh dinamika politik di Jakarta. Kembali bersama Mas Junarto Wijaya atau Mas Toto dalam DPS to the point. Kita sudah singgung dan Anda sudah singgung soal satu partai. Ya. Dan sebetulnya ini yang sebetulnya sangat ramai dibicarakan tentang kemungkinan PDIP. Tadi Ahok sudah mengaku ketika di tempatnya Haul Taufik Kemas, saya kebetulan ikut di sana. Ini temannya Jokowi, orang Mega. Sementara tadi juga sudah dibilang, sebetulnya kalau mau naik Mercedes-Benz, Ibu Mega itu menyediakannya. Menurut Anda PDIP akan kemana pada saat ini? Saya belum pernah melihat pernyataan Ibu Mega secara eksplisit yang mengatakan bahwa dia menolak Ahok. Secara eksplisit ya? Secara eksplisit tidak pernah ada. Yang kedua juga kita tahu bahkan dari semua kader sebetulnya tidak pernah ada yang mengkritik kinerja Ahok. Ya. Betul-betul hanya mengkerucut pada perbedaan mendasar bahwa PDIP tidak mungkin mendukung jalur independen. Itu betul. Yang menarik sekarang adalah sebetulnya Ahok sudah menyiratkan sebuah statement dan teman Ahok pun bahkan sudah menyiratkan kami membuka kemungkinan untuk dibuka untuk terbukanya dukungan oleh parpol. Artinya secara prosedural hal yang menggagalkan proses bertemunya Ahok dengan Jarot dalam kronologi pencalonan Ahok itu sudah selesai dengan sendirinya. Sudah selesai dengan sendirinya. Bagaimana tinggal teknis apakah ruang atau pintu itu masih terbuka dari kedua belah kubu untuk kembali kepada kesepakatan awal untuk maju bersama-sama. Mas Toto, saya itu di sebuah grup yang terdiri pada wartawan senior di beberapa media itu dibilang kalau soal partai ini ya, teman Ahok saja sudah dingin atau sudah enakan dengan Golkar. Ya. Kira-kira apalagi dengan PDIP begitu kira-kira ya? Iya, sebetulnya kan lebih kepada persoalan miskomunikasi yang terjadi pasca Ahok memilih Heru untuk menggunakan jalur independen. Betul. Pasca kejadian itu kita harus akui dalam konteks komunikasi seakan-akan terjadi sebuah perang kalimat, perang statement antara teman Ahok dengan beberapa kader PDIP. Betul. Ini yang menyebabkan kemudian bagaimana proses terbukanya pintu untuk bersatunya kembali kedua kekuatan besar ini seakan-akan masing-masing menjadi gagap. Siapa yang harus memulai, teknisnya seperti apa, dan bagaimana kemudian ini dilakukan, itu yang menurut saya jadi kemudian problemnya adalah tidak problem mudah. Teknis. Problemnya menurut saya sudah problem teknis. Bukan lagi problem mendasar karena Ahok dan teman Ahok sudah mengatakan bisa menggunakan jalur partai dan itu yang diinginkan oleh PDIP. Saya sepakat dengan statement Anda bahwa Ibu Mega belum pernah secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap Ahok. Ya. Yang terjadi adalah saya kebetulan ikut buka puasa bersama terbatas di Tukumar bersama Ibu Mega. Memang betul secara normatif Ibu itu mengatakan sebetulnya kan partai itu harus mengusung. Ya. Jadi bukan mengusung calon independen. Kira-kira begitu. Kalau tidak, untuk apa partai politik? Gitu. Pada waktu itu dibilang, dia mengkritik misalnya partai-partai yang mendukung calon independen. Jadi memang betul kira-kira begitu. Lalu kemudian, ya kalau soal menang dan kalah itu biasa dalam politik. Kali ini menang, besok kita kalah, di tempat ini kita kalah, besok di tempat lain kita menang. Kalau Anda menafsirkan diksi politik seperti ini apa? Diksi politiknya saya berikan jelas. Yang pertama diungkapkan tadi kalau sesuai dengan perkataan Bang Don adalah partai tidak boleh mendukung jalur independen. Itu benar. Konsekuensi dari tidak mendukung jalur independen, walaupun yang kita korbankan adalah calon terkuat, tetapi kita menghormati proses kaderisasi di partai dan kalah atau menang, tapi kita akan mendapatkan keuntungan karena proses konsolidasi terjadi. Artinya apa? Kalau poin pertamanya kemudian bisa dianulir
dengan kemudian Ahok ternyata membuka kemungkinan maju melalui jalur parpol, poin keduanya akan hilang atau sirna dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Artinya menurut saya kalau Ahok kemudian membuka jalur partai, PDIP tidak akan membuka kemungkinan juga untuk memajukan kader lain selain pilihan pertama kepada Ahok. Itu spekulasi saya dalam membaca statement Ibu Mega tadi. Ya, karena selama ini alasan PDIP yang kita baca di beberapa tempat kan itu kan ini demi konsolidasi partai. Kan itu kan pilihan-pilihan yang mereka lakukan, bukan? Anda percaya dengan alasan-alasan itu? Ya, itu alasan. Atau sekedar retorika politik misalnya gitu? Retorika politik ketika tidak ada kompromi yang tercapai. Retorika politik ketika ada keputusasaan mengenai bagaimana kompromi dengan Ahok tidak tercapai. Saya pikir itu saja. Dan saat itu kan tidak mungkin bertemu pada titik ketika Ahok hanya menggunakan istilah jalur independen dan PDIP menggunakan frekuensi yang berbeda, hanya menggunakan jalur parpol. Titik itu sekarang kan sudah bertemu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Ahok sudah membuka jalur partai, kenapa kita kemudian bisa berspekulasi atau saya berspekulasi Ahok lebih memilih jalur PDIP dibandingkan 3 partai yang sudah memenuhi prasyarat begitu kan? Ada beberapa faktor saya pikir yang tidak dimiliki oleh 3 partai tersebut. Satu faktor sejarah. PDIP yang memang mendukung Jokowi Ahok. Artinya memang ini tinggal meneruskan apa yang sudah didukung. Betul. Itu poin pertama. Yang kedua, Ahok tidak bisa hanya disebut sebagai seorang Ahok. Dia orang Jokowi. Bahkan dia seperti mengakui, sudah dibilang, ini orangnya Jokowi, orangnya Mega tapi teman Jokowi, kira-kira begitulah. Dia bahkan mengatakan, saya Ahok, anak hoki, yang karena Jokowi, saya kebetulan jadi gubernur. Dan Jokowi adalah kader PDIP. Ada satu rentang berkesinambungan benang merah yang tidak bisa dilepaskan begitu. Jokowi adalah kader PDIP. Ada berani nggak bahwa Jokowi juga termasuk yang mendukung Ahok? Jokowi pasti mendukung Ahok. Dan Jokowi karena keterbatasan menjadi seorang kader PDIP, hampir tidak mungkin berdiri di garda terdepan untuk mendukung Ahok, tetapi harus berhadapan-hadapan dengan partai sendiri. Itu menurut saya agak sulit. Apalagi buat partai yang memiliki filosofi kader adalah petugas partai. Siapapun dia, termasuk apabila Anda seorang presiden. Begitu. Itu sulit. Yang ketiga, Ahok harus diakui memang memiliki kedekatan dengan Ibu Mega. Itu tidak bisa dipungkiri begitu ya. Yang keempat, faktor ideologis. Agak sulit saya membayangkan, dan mungkin ini juga jadi bahan pemikiran Ahok dengan PDIP. Pemimpin minoritas harus berhadap-hadapan dengan partai yang biasanya ini dianggap sebagai payung bagi kaum minoritas. Itu betul. Itu menurut saya akan menjadi satu pemikiran tersendiri yang suka atau tidak mungkin di alam bawah sadar Ahok dan PDIP akan terekam juga. Mas Toto, kalau Anda sudah sampai pada kesimpulan ini, itu berarti kan Anda juga mungkin mengamati atau mungkin mendengar atau melihat denyut yang ada di bawah manuvernya kan, entah di kubu teman Ahok, entah di kubu PDIP atau partai politik lah gitu. Ya, saya melihat pertama bagaimana pergeseran teman Ahok yang begitu bersemangat dengan satu jalur bernama independen, kemudian sekarang membuka ruang terhadap jalur sudah partai. mulai masuk agak ke tengah. Betul, itu pertama. Yang kedua, ternyata kan bisa kita lihat juga bagaimana ternyata terbukti Ahok pernah bertemu dengan Ibu Mega dalam sebulan terakhir, pertemuan yang katakanlah tidak terekam media tapi kemudian terbuka sendiri begitu kan. Artinya komunikasi di level highest level itu kan tidak tertutup, bahkan terus terjadi begitu kan. Yang ketiga, saya tidak pernah juga kok melihat pernyataan yang sangat keras bahwa PDIP sudah menutup hubungan dengan Ahok atau pintu buat Ahok. Karena apa? Karena itu tadi, kader-kader walaupun misalnya sudah tidak setuju dengan Ahok pun menyadari komunikasi di panggung belakang antara pemegang keputusan bernama Ibu Mega dengan Ahok ternyata terus terjadi begitu kan. Itu yang menyebabkan menurut saya selain faktor-faktor sejarah, kedekatan dengan Jokowi, Ibu Mega, ideologis, yang itu menyebabkan peluang buat Ahok bergabung dengan PDIP lebih besar. Mas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Bayangkan dia berani mengatakan orang yang melapor Anda maling kalau menggunakan fasilitas kartu Jakarta Sehat untuk kebutuhan yang lain misalnya. Itu menurut saya ekstrim. Apatisme publik suka atau tidak. Mas Toto, ya, mengamati pemberitaan dalam kaitan dengan Ahok. Ya. Saya akhirnya mengambil kesimpulan Ahok itu betul-betul seorang newsmaker. Kontroversial tetapi dibicarakan begitu banyak orang. Saya baru libur dari NTT, semua orang tanya Ahok. Ya. Coba bayangkan.
Saya pergi ke Surabaya, banyak yang tanya Ahok. Apa yang terjadi dengan cara Ahok berkomunikasi? Pertama, Ahok bahkan menurut saya sudah mencapai level mengalahkan seorang Jokowi dalam konteks menjadi seorang newsmaker. Karena dia berani mengambil peran yang lebih ekstrim dibandingkan peran yang ekstrim Jokowi. Pak Jokowi menjadi ekstrim karena memang karakternya kebetulan itu berbeda dan menjadi antitesa dari kebanyakan pemimpin. Semua pemimpin normatif, semua pemimpin kemudian merasa dirinya pintar, kemudian dia menjadi seorang yang sangat dekat dengan rakyat, sederhana. Itu antitesa. Itu betul. Tetapi Ahok tidak berhenti sampai di situ. Gitu. Pertama, dia sudah menjadi antitesa dengan keberaniannya menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berintegritas. Betul. Ketika dia menjadi anggota DPR, saya kemudian menjadi anggota DPR pertama yang membuka semua laporan kunjungan kerja, semua penggunaan gaji saya, semua pendapatan saya ketika melakukan kunjungan kerja yang tidak dilakukan oleh pemimpin lain. Ketika kemudian dia maju menjadi seorang wakil gubernur, apalagi sudah menjadi gubernur, dia betul-betul bicara mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin by policy. Kami 2 kali menginterview Ahok di Berita Satu ketika saya dan kemudian ketika dia sebuah program The Headlines. Kami selalu menyebutkan Ahok itu pertama bukan wakil gubernur biasa, lalu kemudian terakhir kami buat bukan cagup biasa, calon gubernur biasa. Mungkin itulah yang bisa mewakili statement Anda bahwa dia bukan orang yang mungkin dia harus ada di sisi yang lebih ekstrim. Betul, mungkin itu juga karena menyadari bahwa kondisi dirinya secara primordial pun sudah ekstrim. Itu harus diakui. Bagaimana etnis Tionghoa yang selama ini jauh dengan politik, kemudian bisa menjadi seorang politisi, punya cita-cita menurut orang gila, begitu kan, mengatakan dirinya bisa menjadi presiden dan ingin menjadi presiden, itu saja sudah cukup ekstrim. Sehingga mungkin juga ini adalah sebuah kesadaran, ketika secara primordial saya ekstrim, tetapi saya tidak bisa kemudian berharap dari sentimen primordial saya menjadi besar, karena tentu saja etnis saya jumlahnya sangat sedikit, saya harus menunjukkan titik ekstrim yang lain. Titik ekstrim ketika saya kemudian menjadi pemimpin yang benar-benar berbeda. Dia masuk ke titik yang paling ekstrim, menusuk jantung pertahanan dari apatisme publik ketika publik mengatakan semua pejabat saat ini korup. Semua elit korup. Ada di seberangnya. Saya ada di posisi yang paling seberang dengan dia kemudian menjadi orang yang meledak-ledak menghadapi kasus korupsi, meledak-ledak ketika melakukan pemecatan terhadap birokrat, meledak-ledak ketika kemudian menghadapi partai yang dia katakan kemudian bahkan dengan rakyat yang sebetulnya juga orang selalu harus menaruh iba, betul. Tetapi dia mengambil tindakan tegas dan keras bahkan. Bayangkan dia berani mengatakan orang yang melapor Anda maling kalau menggunakan fasilitas kartu Jakarta Sehat untuk kebutuhan yang lain misalnya. Itu menurut saya ekstrim. Apatisme publik suka atau tidak, walaupun kemudian menafsirkan secara berbeda-beda gaya komunikasi dan gaya ekstrim ini yang ditampilkan ke publik, tetapi secara prinsipil hampir semua orang setuju dengan prinsip ekstrim Mas yang Tok, diterapkan supaya oleh kita Ahok. tidak bicara bahwa kita berbicara omong kosong ini data list Indonesia berdasarkan teknologi big data, mereka mengambil data 22 sampai 30 Mei. Itu tertulis Ahok itu paling banyak dipercakapkan. Ya. 70% jauh melampaui, 76% di atas calon gubernur yang lainnya. Ya. Lalu kemudian ada 2,5 juta percakapan tweet dalam 3 bulan. Ya. Coba membayangkan itu. Lalu kemudian yang menarik adalah paling banyak percakapan positif, tetapi juga banyak yang negatif. 600.000 percakapan berbanding 450.000 tweet. Yang positif dan negatif, atau 57% berbanding 43%. Ya. Kalau Anda sebagai seorang ahli komunikasi politik, apa artinya feedback seperti ini? Ahok orang yang mengerti apa itu wow effect. Yang kita lihat kan bagaimana wow effect. Kenapa kemudian wow effect? Daya ledak. Kenapa kemudian Ahok diperbincangkan sebagai calon gubernur dengan tingkat percakapan paling tinggi? Bayangkan dia menjadi cagup hanya untuk daerah Provinsi DKI. Tetapi isu yang dia lempar, jalur independen, itu isu nasional. Ketika dia menjadi gubernur,
pemecatan terhadap birokrat secara berkala, lalu kemudian bagaimana isu-isu anti korupsi, bahkan berani menghadapi DPR di dalam beberapa isu yang ekstrim, itu isu nasional. Betul. Jadi setiap manuver Ahok itu kemudian memiliki gema dari Sabang sampai Merauke. Makanya itu orang yang menyebabkan kemudian sosok ini, dan saya berani mengatakan bahkan gaungnya tidak kalah besar dibandingkan seorang Jokowi begitu. Itu yang menurut saya, suka atau tidak, entah disengaja atau tidak, membuat Ahok menjadi newsmaker. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah pro dan kontra ini akan berpengaruh positif? Akan berpengaruh pada elektabilitasnya. Betul. Pertama begini, dalam konteks pop culture terlebih dahulu ya, Ahok sudah diuntungkan. Kita tahu bagaimana dalam industri pop culture ini, kita nonton sebuah film yang akan diingat sebagai pemeran utama dan akan menjadi seorang legenda adalah jagoan atau penjahat. Itu betul. Gitu kan. Jadi ada antagonis tokohnya, lalu ada orang protagonis. Yang harus betul-betul protagonis, orang yang harus betul-betul menjadi peran antagonis. Orang yang berdiri di tengah hanya akan jadi pemeran pembantu. Mediocre. Ahok betul-betul sudah mengambil peran ekstrim itu. Nah, tinggal kemudian kan bagaimana orang melihat ini. Suka atau tidak, bagaimana terobosan yang dibuat oleh Ahok dengan sangat ekstrim dan juga dengan menggunakan bahasa ekstrim yang bahkan cenderung dikatakan arogan dan kasar. Ini kan harus kita akui ya, oleh masyarakat kita yang sudah terbiasa dengan budaya lama. Mohon maaf, budaya menyogok itu sudah menjadi budaya terbiasa kita loh. Nah, sekarang itu kan protes terhadap korupsi, tapi sebagian besar ketika ditilang kita ikut menyogok begitu kan. Ketika kita buat SIM kita ikut menyogok begitu kan, katakanlah seperti itu. Sehingga ada kekagetan juga ketika itu berubah ada dan budaya baru dibuat dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang menyebabkan pro dan kontra ini sangat terasa pada skala ekstrim juga. Oke, Mas Tok, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa kami akan segera kembali. Kalau kita bicara jujur, ada 40% orang yang menyatakan dirinya tidak akan memilih Ahok. Kembali bersama Yunarto Wijaya dalam DBS To The Point. Mas Toto, ini kan sudah ada beberapa survei. Tadi kita bicara soal pribadi Ahok yang kemudian Anda lihat selalu mengambil jarak yang ekstrim dalam berkomunikasi. Kita bicara soal elektabilitas. Kebetulan ada survei terakhir yang memperlihatkan dari Populi Center. Ini setelah kasus Sumber Waras ya. 10 sampai 15 Juni 2016, di mana kemudian elektabilitas Ahok itu dinyatakan sebagai 51,2% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya. Kemudian sebelumnya Populi Center juga membuat survei 15 sampai 21 April 50,8%, ada kenaikan 1%. Lalu kemudian ada Carta Politika yang Anda punya pada bulan Maret itu 44,5%, lalu kemudian CSIS 55 sampai 10 Januari 43,25%. Ini survei-survei ini memperlihatkan bahwa Ahok ada di tempat yang selalu ada di atas dari survei itu. Kalau lihat ini peluang elektabilitas Ahok untuk pilkada berikut ini. Ahok orang yang memang bisa membuktikan bahwa elektabilitas kemudian berkorelasi linier dengan tingkat kepuasan publik. Tingkat kepuasan Modal sosial yang dimiliki Ahok berbeda dengan ketika Foke disurvei 1 tahun sebelumnya. Foke juga dalam konteks elektabilitas selalu tertinggi, tetapi tingkat kepuasannya publiknya di bawah 50%. Bahkan hanya menyentuh angka 45%. Ahok ada di atas 80%. Ahok di angka 70 sampai 80%. Artinya apa? Modal sosial Ahok jauh lebih kuat. Tetapi yang menarik sebetulnya adalah dengan tingkat kepuasan publik 70 sampai 80%, ada pertanyaan besar. Kenapa Ahok dalam survei hanya mencapai angka 50%? Bahkan ketika di head to head kan dengan siapapun, Ahok sulit untuk bergerak dari angka di atas 60%. Itu benar, itu benar. Sebelum Anda teruskan, ini kan ada survei Sirus ya. Pada waktu bulan Mei itu dia Ahok 57%, kalau dibandingkan Ridwan Kamil 29 something. Ahok 57%, Rismarini 25 sekian persen. Ahok 60%, sekian, Yusril 26%. Dan seterusnya. Memang ada di angka 57 sampai 61,9%. Apa artinya itu? Artinya adalah ada gap
yang harus kemudian dibaca secara berhati-hati antara tingkat kepuasan publik yang mencapai angka di atas 70% dengan tingkat keterpilihan hanya mencapai angka 60%. Gap antara kepuasan publik di atas 70% dengan angka keterpilihan angka 60%. Logikanya kan kalau orang merasa puas dengan kerja incumbent, dia akan memilih lagi. Betul. Artinya tidak sepenuhnya masyarakat kita rasional dan hanya menggunakan landasan kepuasan terhadap kinerja sebagai satu-satu indikator. Ada faktor lain. Apakah faktor itu primordial? Apakah faktor itu kemudian ketidaksukaan dengan gaya komunikasi dan karakter? Itu yang menarik untuk dikaji. Saya puas dengan Anda, tapi saya tidak memilih. Kira-kira itu masih ada usaha begitu. Artinya apa? Elastisitas elektabilitas Ahok itu tidak tinggi. Kalau kita bicara jujur secara kuantitatif, 60% itu bukan angka yang cukup aman untuk kemudian tidak bisa ditarik ke angka di bawah 50% loh. 60% bukan angka yang aman. Cukup bukan aman, angka yang cukup aman untuk bisa dikatakan tidak mungkin ditarik menjadi orang yang kalah. Sekarang saya mengerti kenapa mungkin Ahok tetap membutuhkan PDIP. Kira-kira begitu? Iya, saya pikir kan ada dua alasan taktis. Pertama, verifikasi yang lebih sulit. Yang kedua harus diakui. Biar bagaimanapun untuk bisa masuk jalan tol, Anda tidak bisa naik bus. Anda harus naik mobil mewah. Apalagi Mercedes-Benz yang kemudian bisa ditarik kencang begitu. Ini ketika kita bicara bagaimana faktor taktis yang mungkin akhirnya bisa meluluhkan hati Ahok juga sebagai salah satu alasan untuk memilih jalur partai dan dalam hal ini PDIP. Ya, kalau lihat seperti ini tidak terbayangkan kalau PDIP mengajukan calon sendiri ditambah dengan yang 30% atau 40% karena Ahok kan di 60% bukan? Betul. Yang lainnya bukan? Artinya apa? Kalau kita bicara jujur ada 40% orang yang menyatakan dirinya tidak akan memilih Ahok. Apakah ini bisa disebut anti Ahok atau orang yang belum memilih Ahok? Itu yang perlu dikaji. Tetapi tidak sulit loh untuk menarik 10% tambahan untuk mencapai angka 50% kalau itu kemudian disupport oleh partai terbesar bernama PDIP dengan catatan partai ini juga partai yang memiliki arsiran segmen paling mirip dengan Ahok. Paling mirip dengan Ahok. Ketika partai ini bergerak dan berhasil menarik kembali segmennya, yang diuntungkan bukan hanya partai ini tapi yang dirugikan adalah Ahok. Tapi yang diuntungkan juga orang yang justru anti Ahok beneran, bukan? Dan otomatis ketika bergabung dengan kekuatan anti Ahok, ini akan menjadi kekuatan yang bukan tidak mungkin bisa mencapai angka mayoritas. Teman Ahok kelihatannya paham seperti ini juga? Ya, saya pikir teman-teman Ahok walaupun anak-anak muda yang kita bisa katakan energik, polos dengan segala macam keterbatasan pengalaman, saya pikir ketika berhasil mengumpulkan 1 juta KTP, mereka sudah memasuki wilayah politik yang penuh dengan keliaran rimba belantara begitu ya. Mereka saya pikir cukup menyadari, apalagi mereka sendiri sudah pernah menjadi mengalami serangan politik, tapi juga yang membuat cukup mereka dewasa akan untuk lebih menjawab itu. realistis menurut saya. Oke, Mas Tok, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Atau orang-orang politik itu kan mengatakan, sudahlah, sikap Ahok ini representasi dari Jokowi. Karena Mas Toto, bicara tentang Pilkada DKI, Ahok dan PDIP, rasanya susah sekali mengabaikan faktor Presiden Joko Widodo. Menurut Anda ada nggak faktor itu sebagai salah satu varian penting dalam proses ini? Iya, kalau spekulasi di masyarakat awam atau orang-orang politik itu kan mengatakan, sudahlah, sikap Ahok ini representasi dari Jokowi. Karena kalau kita lihat bagaimana pernyataan... Saya mau bilang begitu tadi, tapi saya merasa karena sebagai jurnalis tidak berani juga menyampaikan. Bagaimana kemudian pernyataan Ahok kan seringkali mengatakan bahwa kita tunggu Pak Jokowi, nanti saya laporkan kepada Jokowi. Jelas, Ahok menyatakan diri bahwa saya adalah orang Jokowi, begitu ya. Saya adalah bahkan anak hoki yang ketika tidak ada Jokowi, saya tidak pernah bisa menjadi seorang gubernur seperti sekarang, begitu kan. Nah, pertanyaannya kemudian kan ketika muncul konflik tanda kutip antara Ahok dengan PDIP, orang bertanya, itu betul. Ada di posisi mana Pak Jokowi? Ada yang berspekulasi ekstrim, jangan-jangan
isu independen adalah pemanasan buat seorang Jokowi untuk kemudian 2019 melepaskan dirinya di 2019 gitu kan. Dan kemudian juga ada yang mengatakan oh tidak, karena akan merugikan Pak Jokowi apabila Ahok harus bertabrakan dengan PDIP, karena biar bagaimanapun Pak Jokowi terlepas pasang surut hubungannya adalah kader PDIP. Betul. Saya lebih percaya bahwa unsur variabel kedua, spekulasi hipotesa kedua itu lebih masuk akal. Jadi jadi Jokowi menjadi salah satu varian penting di situ. Betul, dan saya percaya Pak Jokowi punya kepentingan agar Ahok bergabung dengan PDIP. Itu juga yang menguatkan hipotesa saya bahwa Ahok lebih mungkin akan bergabung dengan PDIP. Mengapa? Pertama, biar bagaimanapun kita tahu ketika PDIP harus berhadapan-hadapan dengan Ahok, tidak mungkin Pak Jokowi sebagai pendukung Ahok kemudian bisa tampil di depan sebagai petugas partai. Mas kan biasanya yang terdengar adalah bahwa Ahok itu patuhnya sama Jokowi. Betul. Bukan? Jadi kalau Jokowi bilang, Pak Ahok pergi ke Ibu Mega, lebih baik terima pencalonan dari PDIP. Hal itu mungkin bisa menyelesaikan soal, bukan? Sebetulnya kan sudah ada bahasa simbolisasi kemarin. Ada bahasa simbol. Ketika pertemuan di Haul Pak Taufik Kimas, itu kan sebetulnya yang menggunakan kalimat bahwa ini orang saya Bu Mega, dan kemudian Ahok menceritakan kepada wartawan, teman-teman media bahwa saya orangnya Bu Mega dan temannya Pak Jokowi. Itu kalimat yang setahu saya keluar dari Pak Jokowi kalau saya dengar dalam cerita di dalam Haul Pak Taufik itu. Nah, saya setuju bahwa ketika Pak Jokowi ikut menghantarkan tanda kutip atau membisiki Ahok untuk datang ke Ibu Mega, mungkin akan jadi variabel yang kuat juga. Spekulasi lain yang kedua, kenapa menurut saya Pak Jokowi punya kepentingan Ahok bergabung dengan PDIP. Kalau harus berhadapan-hadapan Ahok dengan PDIP, PDIP harus menyiapkan satu jagoan lain untuk mengalahkan Ahok. Jagoan lain, dan sampai saat ini belum keluar. Tetapi sejarah mengatakan siapa yang menjadi jagoan PDIP di Pilkada DKI dan menang, dia bisa menjadi calon presiden. Buat saya, seorang presiden yang berasal dari kader PDIP, saya pasti akan merasa terganggu apabila itu terjadi. Ini menurut saya logika politik yang menurut saya akan membuat Pak Jokowi juga tidak nyaman. Jokowi menjadikan dirinya sebagai presiden tentang itu, bukan? Ya, betul. Dan beliau akan lebih nyaman ketika kemudian melihat partainya memajukan seorang Ahok, yang kita harus bicara secara realistis. Andai kata pun Ahok menang di Pilkada 2017 secara meyakinkan, membuat heboh dengan beberapa beritaan, tapi kita tahu ada beberapa faktor yang membuat Ahok tidak mudah untuk menjadi pesaing Jokowi di 2019, berbeda dengan orang-orang lain yang tidak memiliki faktor X bernama faktor primordial. Tidak terbayangkan, Mas Toto, kalau misalnya relawan Jokowi juga ikut bergerak seperti teman Ahok membantu untuk Jokowi Ahok menjadi gubernur DKI, bukan? Saya pikir sekarang itu juga yang membuat Ahok kemudian harus berpikir 1000 kali ketika berhadapan-hadapan dengan PDIP, mau tidak mau kemudian dia bukan tidak harus berhadapan dengan relawan Jokowi. Image Ahok sebagai orang yang dekat dengan PDIP bukan hanya hilang, tapi juga image sebagai orang Jokowi itu bisa hilang. Dan itu akan berpengaruh besar terhadap personal branding seorang Ahok. Oke. Mas Tok, terima kasih sudah datang. Terima kasih, Bang Don. Sama-sama. Luar biasa analisisnya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Pembicaraan ini mudah-mudahan menjadi perspektif lain bagi Anda untuk mengamati perkembangan yang terjadi di DKI. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.